Di situ kami ngobrol sama ibunya. Aku udah siapin alat perekam buat jaga-jaga dan rekam pembicaraan kita. Hai, kenalin, namaku Kila. Aku mau cerita kisah paling kelam dan gelap dalam hidup adikku dan keluarga kami. Cerita ini mungkin sensitif buat beberapa penonton yang mengalami pengalaman serupa. Jadi sebelum menonton, pertimbangkan dulu ya. Jadi, kami hidup dalam ekonomi yang serba kekurangan. Karena orang tua kelilit hutang ratusan juta untuk membeli tanah tempat kami tinggal. Sebenarnya, cerita ini panjang. Bahwa dulu kami sempat terusir dari kampung karena fitnah. Akhirnya, kita sekeluarga pindah ke kota dari keluarga ayah. Di sana kami tinggal seenggaknya 5 tahun. Dan semuanya tidak berjalan mulus. Om kami sering mengusir dan mengumpat kami ketika ayah kami tidak ada. Langsung ke ceritanya aja ya. Akhirnya orang tua kami memutuskan untuk meminjam ratusan juta di bank demi membeli sepetak tanah. Lalu berdirilah rumah sederhana yang kami bangun sama-sama. Aku dan adikku, sebut saja Yuma, sudah SMA. Aku kelas 3 dan dia kelas 2. Kami tidak begitu akur. Di tengah ekonomi yang pontang-panting, sepulang sekolah kami selalu membantu orang tua bekerja dengan membuat keripik rumahan. Saat itu juga, kedua orang tua kami sering bertengkar hebat gara-gara hutang. Terutama ibu, yang kadang termenung. Rasanya kayak pengen bantu tapi nggak bisa. Nggak tahu harus gimana. Buntu, capek. Karena kita sebagai anak-anak mereka kena imbas. Mereka sering marah dan berkata kasar. Aku waktu itu benar-benar depresi. Sampai beberapa kali pengen menghabisi diri sendiri. Untuk gambaran segimana mencekiknya hidup kami, aku punya 3 adik. 2 laki-laki dan masih SD. Dan aku sama Yuma SMA. Kadang setiap sekolah, kami bonceng 4 berdesakan. Terus gongnya lagi. Dari MTS sampai SMA, uang jajan kami cuma 2.000. Ini nyesek sih. Beruntung, anak zaman sekarang mah ada MBG, jadinya nggak kelaparan. BTW, aku sama Yuma itu punya kepribadian berbeda. Sejak ayah kami kredit HP untuk belajar daring karena corona, Yuma malah sering make up dan sudah pacaran. Kalau aku boro-boro, masih mikirin ortu, nggak sempet buat pacaran. Sampai kadang ayahku sering mengancam Yuma akan mengambil HP itu apabila dia terus-menerus keluar malam dengan lelaki yang menjemputnya di depan rumah. Yuma juga sering bertengkar dengan ibu. Bertengkar hebat. Karena Yuma adalah orang yang bandel dan keras kepala. Sama halnya dengan ibu. Orang yang temperamen dan keras juga. Perpaduan mematikan ini membuat suasana rumah sering tegang. Dan sumpah serapah antara ibu dan anak sering terdengar. Beberapa bulan berjalan, kala itu aku lagi nyantai di kamar aku yang cuma ketutup triplek. Sekitar jam 10-an malam. Tapi hidungku terusik dengan bau rokok. Aku pikir itu ayahku. Namun pas aku cek di ruang tamu, dia cuma nonton TV. Aku agak keheranan dari mana bau ini berasal. Karena jujur aku terganggu banget. Malam-malam berikutnya, aku sering cium bau rokok. Kesel banget pokoknya. Beberapa hari lewat, aku mau pergi les, apalah pokoknya lupa. Nah, baju yang mau aku pakai tuh nggak ada di lemari. Siapa lagi kalau bukan si Yuma pelakunya? Dia tuh sering banget ngembat baju-baju aku. Pas dia nggak ada di kamar, aku langsung cek dan buka lemarinya. Lemarinya tentu aja berantakan. Aku pun sibuk ngobok-ngobok di mana bajuku. Pokoknya aku kesel banget karena nggak nemu-nemu itu baju. Hari berikutnya, aku sering tuh nyari-nyari baju aku yang hilang di lemari dia. Sampai aku sadar, dari kemarin kenapa ada mangkok, botol Sprite bekas, sama obat sakit yang masih ada isinya di sini. Kayak jorok banget ini dari kemarin, ngapain coba benda-benda ini ada di lemari? Dan tiba-tiba, aku ngeh satu hal. Itu kan... Awalnya aku menepis, aku tidak mau berprasangka buruk. Mungkin itu cuma perasaanku saja. Tapi semakin lama aku coba lupakan, aku semakin kepikiran. Waktu itu aku denial banget. Aku ingat betul,
Kalau dulu kami sering gosip-gosip tentang MBA. Tahu kan MBA? Ya gitu, hamil di luar pernikahan. Dan cara menghilangkan si Dede ya dengan barang-barang tadi. Katanya sih ya. Sejak hari itu aku jadi overthinking terus. Aku lihat Yuma sih agak sensitif ya orangnya. Dia dikit-dikit meledak. Badannya pun B aja. Karena dia emang agak berisi gitu. Oh iya, sebelumnya aku lupa cerita. Sebelum kejadian pisah kamar karena sering berantem sampai aku rela tidur dengan dinding triplek, Yuma sering muntah-muntah. Dan ya, aku pikir dia cuma sakit biasa. Dan waktu itu muntahnya di depan pintu, terus ditatakan kue gitu karena dijadiin tungku obat nyamuk. Waktu itu, aku yang super jijian ini histeris. Aku lapor ke ibu. Dia malah nggak komen. Cuma natap nanar dan bilang, siapa suruh? Dulu aku mikir ibuku tuh kayak nggak peduli. Kalau sekarang, dia begitu karena dia mungkin curiga sesuatu. Dan ya, tiap kami sekolah, setelah nganter 2 adik yang lain, dia tuh sering minta turun gitu. Nggak mau sampai sekolah. Sampai dia tuh kayak emosi nggak jelas. Kebetulan kami sekolah di kota tempat rumah om sebelumnya. Nah, dia sering ke rumah itu karena ada kamar kosong sebelumnya kan. Masih ada barang-barang kami yang belum dipindah sepenuhnya. Aku sering heran, tapi bomat lah. Dianya aja sering gak denger kata-kata aku. Bahkan ya, saking bandelnya soal perpacaran, aku tuh sampai dilabrak geng cewek-cewek yang terkenal tengil di sekolah. Gara-gara dia katanya ambil cowok salah satu dari mereka. Kayak, udah kayak kehidupan sinetron aja. Kebetulan ya, kita sama-sama kelas 3 SMA. Cuma mereka anak IPS, kalau aku IPA. Mereka bilang, ingetin tuh adik lu, biar dia gak deketin cowok ya temen kita. Jawab lah, hah? Maksudnya? Kayak, apaan banget sih Jir, gak ngerti dah gue. Oke, beberapa bulan berjalan dan ya, dimulai dari kecurigaan ibu. Dan ibu ngomong ke ayah, waktu itu ayah baru balik kerja. Dia pergi buat manggil adik ceweknya, alias tante kami, buat nanya Yuma. Karena tante kami juga dulu pernah MBA. Dan bener dong, pas ayahku tahu, dia meledak. Dia bilang, kamu anak setan. Dia bener-bener ngamuk, mukul-mukul sekitar. Bayangin aja, lagi capek kerja, malah dapat kabar buruk kayak gini. Ibuku nangis, aku nangis. Dunia serasa hancur. Rasanya kalau Tuhan menghukum kami habis-habisan dari segala sisi. Sampai waktu itu tuh aku bertanya-tanya, keluarga kami terkutuk ya? Sampai rasanya gak ada hal baik dan membahagiakan yang terjadi. Hancur banget. Pokoknya itu masa kelam banget. Gak kebayang gimana orang tuaku. Lagi mumet mikirin utang yang banyak, SPP sekolah, uang makan, renovasi rumah. Kayak gini. BTW, waktu itu rumah kami paling jelek sedesa itu. Awal pindah, malah kami sekeluarga, bayangin, berenam tidur di satu ruangan. Air nimba di sumur keruh yang kami gali sendiri. Pokoknya sedih banget deh kalau diinget-inget. Kalau bulan puasa, sering dilempari petasan sama anak-anak. Rasanya hidup gak ada mulus-mulusnya. Nah, setelah semua amarah sedikit mereda, diketahui adikku ini cerita ke tante kalau dia diperkosa sama 5 orang. Salah satu dari mereka, ya pacarnya. Dengar itu, aku kesel. Aku nanya ke dia, kok bisa? Kok kamu gak kabur? Kok kamu mau diajak ke tempat sepi? Kok kamu ini, kok kamu itu? Terus dia jawab, dia diajak kayak minum-minum sama pacarnya. Dari situlah semuanya mulai. Dan dia katanya udah berusaha kabur, tapi nggak bisa. Ya lagian, 1 lawan 5. Emang bejat ya lelaki brengsek mereka semua. Tapi aku juga kayak kesel banget. Kenapa mau-mau aja sih jadi orang? Aku sampai bilang, kenapa nggak ambil batu? Kenapa nggak teriak? Tapi, sudahlah. Dia juga korban. Pelaku lah yang salah. Cuma, aku menyayangkan betapa dulu dia sering tidak mendengarkan nasihat kami. Masalahnya dia masih 15 tahun. Terus sama lelaki 20-an ke atas. Ayahku pun pergi ke apotik.
buat mencari obat. Jangan judge ya guys. Waktu itu mungkin ayahku frustrasi banget sama keadaan. Dia bingung, dia hancur. Tapi kata mbak apoteknya, nggak bisa. Apalagi kalau udah 5 bulan. Saran aja, minta pertanggungjawaban sama orang terakhir yang gilir. BTW, kalau orang tua yang beli obat kayak gitu, bisa. Dan mbaknya mengerti. Waktu aku denger, aku nggak setuju. Aku tanya adekku kan. Waktu itu, dia bilang masih perawan. Pertama kalinya dia digituin. Nah, yang pertama kali itu si pacarnya, sebelum lelaki bejat yang lain. Dan karena aku pernah belajar biologi, secara aku anak IPA juga. Makanya aku jadi mikir, kalau sel sperma akan berusaha secepat mungkin menuju ovarium untuk dibuahi, ya berarti si lelaki pertama dong. Akhirnya saranku disetujui sama semuanya. Aku dan Yuma akhirnya pergi ke rumah si pacarnya yang gak jauh, alias cuma motoran gak nyampe 2 menit. Di situ kami ngobrol sama ibunya. Aku udah siapin alat perekam buat jaga-jaga dan rekam pembicaraan kita. Dan akhirnya dia mau bertanggung jawab karena sadar anaknya emang nakal. Meski ibunya kelihatan angkuh. Ya, akhirnya diadakan pernikahan sederhana di musola. Selama menikah, Yuma dan suaminya sering bertengkar. Suaminya malas bekerja dan sering minum-minum. Ya lagian, apa yang mau diharapkan? Dari awal emang semuanya sudah salah. Bahkan ini termasuk menikahkan korban dengan pelaku. Tapi setelah anak itu lahir, anaknya plek ketiplek mirip bapaknya. Seolah-olah Tuhan membuktikan siapa ayah yang sebenarnya. Dan untunglah keputusan kami tepat, dan setelah 6 bulan, Yuma cerai dengan suaminya. Yuma cerita kalau suaminya telah merebut kehormatan mantannya juga, dan meninggalkan mantannya itu menikah dengan Yuma. Jadinya, si suaminya ini selalu berhubungan dengan cewek itu. Aku nggak bisa nyalahin cewek itu juga. Kayak pas denger, ya ampun, pelik banget. Dan seenggaknya, si anaknya ini disayang banget sama nenek kakeknya dari pihak suami. Dia juga ganteng banget ya, karena ayahnya ganteng juga sih, cuma minus akhlak aja. Semoga takdir baik selalu mengikuti, dan karma buruk karena dosa-dosa si ayah terampuni dan tidak menurun ke anak ini. Semoga cerita ini jadi pembelajaran ya buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys.